Ohayo Signal Seeker, selamat malam. Hari ini masih Rabu, hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Dan ini udah pakai baju tidur, udah ngantuk banget, udah cuci muka, udah mau tidur. Cuman tiba-tiba aja saya kepikiran, oh iya ya, besok di tanggal 27 Januari di jam 2 dini hari ada FOMC. Jadi saya pingin banget bikin satu konten di tengah malam gini, di malam-malam kayak gini, untuk bisa berbagi gitulah sama teman-teman para signal seekers. Nah, tadi dari sore sih sebetulnya saya sempet pasang sell stop gitu di satu titik. Kemudian waktu saya buka, oh udah kena sell stop saya, dan saya screenshot terus saya taruh di Facebook gitu. Saya kasih tahu ke teman-teman kalau ada momen untuk kita bisa sell gold gitu. Dan saat berjalan ada di satu titik saya lihat ada pembalikan harga, saya take profit, kemudian saya ambil buy stop di satu titik juga, dan saya screenshot lagi. Saya bilang ke teman-teman kalau kemungkinan kalau buy stopnya ini kena ya bakalan naik dulu gitu, dan saya bilang jangan ambil banyak-banyak, 1-2 poin aja cukup. Dan ya puji Tuhan kena semua sih, baik sell maupun buy, mendapatkan profitnya. Ini sama seperti prinsip saya yang selalu saya bilang ya, kalau mau buy atau sell, setiap orang punya reasonnya masing-masing gitu untuk melakukan trading. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang totally bener, nggak ada yang kamu salah gitu, nggak ada. Jadi setiap orang, yang penting adalah kalau Anda salah, saat teman-teman para signal seekers itu salah melakukan analisa, para signal seekers tahu gitu mau melakukan apa gitu kan. Nah, tadi waktu saya ambil buy stop, dan sebenarnya saya tungguin sih mau merangkak sampai harga berapa, atau kira-kira saya mau cut profit di harga berapa. Cuman terus saya inget, oh iya ya, jam 2 dini hari, di hari besok ya, di dini hari bakal ada news FOMC yang biasanya menggerakkan harga dengan luar biasa. Nah, oke, saya coba baca-baca lagi artikel, kira-kira apa sih yang akan terjadi di FOMC. Yang jelas selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, setiap kali FOMC selalu ada pergolakan harga yang cukup signifikan dan sangat luar biasa, khususnya untuk pair XAU USD. Ya berpengaruh dengan pair mata uang lainnya ya, pound sterling USD, euro USD, USD JPY, dan lain sebagainya. Tapi XAU USD ini kayaknya pergerakannya luar biasa banget gitu, dipengaruhi oleh news dollar. Cuman XAU USD ini yang agak ngeri, pergerakannya itu bisa sejalan sama USD gitu. Jadi USD-nya naik, XAU USD-nya juga ikutan naik gitu. Nah, ini yang agak mengerikan. Kalau berdasarkan yang saya baca ya, jadi Bloomberg kemarin Senin di tanggal 10 Januari itu menyebutkan ya bahwa di Goldman Sachs Group Incorporation itu memprediksi kalau di Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunganya hingga 4 kali gitu pada tahun 2022, dan hal ini juga mengacu pada mereka itu akan mengurangi neraca keuangan di bulan Juli nanti. Nah, dilansir di laman Bloomberg di Senin kemarin dalam sebuah catatan ekonom Goldman Sachs ya, ini mengatakan kalau kemajuan pesat pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan signal hawkish dari Komite Pasar Terbuka Federal pada 14-15 Desember lalu itu menunjukkan normalisasi yang lebih cepat. Jadi kemungkinan karena sudah adanya signal-signal seperti itu, jadi di Januari juga ada kemungkinan bahwa akan ada signal hawkish gitu, yang artinya dolar bisa menguat. Kalau dolar bisa menguat, berarti XAU USD dimungkinkan akan terjadi penurunan yang cukup drastis. Tapi teman-teman tetap harus waspada ya gitu. Kemudian ya hampir semua sih prediksi pengamat saham dan juga pengamat ekonom dunia memprediksi bahwa bunga acuan Januari itu akan ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan gitu, sehingga akan membebani nilai
XAUUSD ini secara fundamental ya. Dan didukung dari technical, saya pengen buka dulu grafiknya untuk XAUUSD. Bentar ya. Didukung secara technical. Kalau berdasarkan daily memang masih ada kemungkinan untuk turun gitu loh, karena dia sudah mendekati resist atas itu di kisaran 1876 ya tinggi, dan dia udah nyentuh di 1853. Kalau kita tarik garis tren dari yang tertinggi di 1910 garis tren ke bawah, nah kemarin terakhir di 1853 itu nggak bisa nembus garis trennya, garis tren dari yang kita tarik di ujung 1913-an itu ke ujung 1875-76 lah. Itu yang resisten terdekat kemarin di 1853-an itu nggak bisa menembus garis tren yang kontra tren ya. garis bentar, saya gambar bentar ya. Jadi nggak bisa nembus gitu loh, garis dari atas ke bawah ini dia belum nembus, jadi kemungkinan untuk turun masih ada juga sih. Jadi didukung baik secara teknikal maupun fundamental, semuanya mengarah ke penurunan nilai emas. Cuman perlu saya tekankan lagi ya buat para signal seeker, kalau yang namanya analisa, yang namanya kita melakukan suatu sebenarnya bukan tebak-tebakan ya, kita menganalisa ya. Kita menganalisa sesuatu, misalnya kita analisa turun nih, tetap harus ada perkiraan di mana kita harus tanda kutip menyerah gitu loh. Jadi oh ya, kemungkinan besar analisa saya salah, maka akan saya hentikan gitu. Jadi no holy grail, kalau saya suka kutip salah satu influencer kripto ya, orang Indonesia, tinggal di Jepang. Nanti yang tahu namanya siapa bisa komen di bawah ya. Dia selalu bilang Dior gitu kan, setiap kali dia ngomongin masalah kripto gitu, dia selalu bilang Dior, do your own research. Dan dia selalu bilang be blessed gitu loh buat semua orang. Jadi tetap harus bahagia gitu dalam kondisi apapun. Kita kena stop loss atau take profit ya tetap senang aja, karena kita melakukan research sendiri, kita mengamati sendiri, dan kita tahu bahwa oh nanti kalau udah mencapai ke titik ini berarti aku udah salah gitu. Gampangannya gini sih, apalagi di FOMC ya, teman-teman saya sering kali loss gitu aja. Jadi kayak oh udah analisanya mau turun nih, mau tuh udah sell aja, sell, nanti makin naik makin di sell, makin naik makin di sell. Padahal kalau di news ya memang dia bisa volatilitas yang seperti itu gitu. Saran saya sih jangan ambil poin terlalu banyak sih ya kalau di news ya gitu. Harus super hati-hati karena pembalikan grafiknya bisa begitu cepat dan bisa panjang. Jadi begitu salah posisi, mendingan kalau saya akan cut, kemudian saya akan switch gitu. Saya akan mengikuti tren, atau saya akan mengikuti kemana grafik itu lebih cenderung bergerak gitu sih saran saya. Jadi sejauh ini analisa baik secara teknikal maupun fundamental masih banyak yang mengatakan bahwa nilai USD akan naik dan XAUUSD kemungkinan akan turun. Kemudian untuk grafik-grafik yang lain sampai belum saya bisa baca semuanya sih. Untuk pound sterling USD, wait a minute, GBP USD atau pound sterling USD juga masih memungkinkan untuk dia turun. Jadi kalau USD nya ternyata benar-benar naik secara drastis dan dia akan turun, masih ada kemungkinan sih. Untuk daily nya juga masih belum menembus batas garis trennya. Kemudian untuk euro ntar saya dimarahin sama Kojun kalau ngomong euro, sama Pak Agung dari Koki Duit.
Euro USD juga bisa turun karena apa namanya, resisten atasnya juga belum menembus batas garis tren gitu. Batas garis tren tuh yang gimana sih? Sebelum ini saya sudah bikin konten tentang menarik garis tren ya, jadi boleh dibuka lagi YouTube video YouTube-nya tentang cara menarik garis tren, dan itu bisa jadi salah satu referensi yang nggak terlalu sulit sih. Sebenarnya bukan saya yang bikin, saya aja yang bikin kan, banyak banget kalau searching di YouTube atau di searching di Google gitu pasti banyak banget. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Hati-hati, jam 2 ada kurang lebih 4 jam lagi teman-teman bisa merasakan gejolaknya FOMC. Jadi harus waspada karena bisa untung banyak, bisa, tapi rugi banyak juga bisa banget. Dan kebanyakan rugi banyak, soalnya kayak kalau salah nggak mau ngakuin, kalau benar ditahan-tahan, mengira akan tetap bablas gitu loh. Padahal grafiknya bolak-baliknya cepet gitu, agak ngeri. Kalau saya pribadi sih saya akan hindari, saya lebih memilih tidur ya. Atau nonton TV atau main game gitu kan, atau ngewarnain doodles. Kita bisa melakukan banyak aktivitas yang kita suka gitu. Kalau saya nggak mau terlalu ambil pusing karena di jam news saya cenderung scalping, dan kalau di jam 2 pagi otak saya agak gesrek. Kayaknya kalau scalping enggak deh di jam 2 pagi gitu ya. Kalau saya tinggalin gitu. Oke teman-teman para signal seekers, itu tadi bincang malam singkat bersama dengan saya. Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang bahagia, baik profit maupun profit, karena para signal seekers sudah melakukan analisa dengan menggunakan money management yang baik. Oke, kita akan ketemu lagi di next kesempatan dan next event ya. Besok akan ada ngopi trading di jam 4 sore. Kalau teman-teman pingin tahu atau pingin mengikuti, pingin tanya secara langsung dan ingin hadir lewat Zoom secara langsung, bisa langsung chat di nomor handphone yang tertera di bawah ke nomor handphone admin. Nanti admin akan kirimi link Zoom-nya. Oke, terima kasih sudah setia bersama-sama dengan saya di malam yang cukup cerah dan menyenangkan ini. Semoga semuanya juga tetap dalam kondisi yang selalu sehat dan selalu menyenangkan ya. Sampai ketemu lagi besok, jangan lupa bahagia. Bye-bye.